Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni peran farmasi dalam upaya negara. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Saya sendiri, Suseli Angelina Cahyani sebagai moderator. Yang kedua ada Siraj Nurafi Miftah sebagai pemateri 1, Salsabila Al-Husna sebagai pemateri 2, Saskia Nadifa sebagai pemateri ketiga, Rizky Ananda sebagai materi keempat, dan yang terakhir ada Cynthia Safa sebagai materi kelima. Langsung saja kita memasuki pada materi yang pertama. Next. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan dari diskusi yang telah kami diskusikan, yaitu latar belakang kesadaran bela negara menjadi hal utama bagi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 yang mengatur upaya bela negara, yakni pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya mewujudkan WNI yang memahami serta menghayati dan yakin dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Lanjut. Poin pertama, makna dan hakikat bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Perwujudan usaha bela negara dalam konteks perjuangan bangsa merupakan kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, peraturan, dan kesatuan bangsa Republik Indonesia. Keutuhan wilayah Nusantara dan yuridikasi nasional serta nilai-nilai Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu poin kedua, tujuan negara. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Adapun poin keempat, yaitu bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara. Ancaman militer meliputi agresi atau pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, perang saudara ancaman. Dan non-militer meliputi 4, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, dan pemanahan keamanan. Untuk poin berikutnya, alasan pentingnya pembelaan negara dan beberapa alasan diadakannya wajib bela negara, antara lain 1. Latar belakang sejarah. 2. Kedudukan geografis dan geostrategi NKRI yang terletak pada posisi silang. 3. Kondisi demografis bangsa Indonesia yang sangat
heterogeni. 4. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, kedudukan tanah air yang strategis. Untuk sifat-sifat bela negara, menurut Mirian Budiarjo, sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya, yaitu sifat-sifat tersebut antara lain, 1. Sifat pemaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa supaya peraturan perundang-undangan ditaati. 2. Sifat monopoli, yang artinya negara mempunyai monopoli dalam ketetapan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang ketiga, sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Untuk poin berikutnya, ada unsur-unsur negara. Berdirinya sebuah negara harus memenuhi syarat-syarat atau unsur tertentu, yaitu 1. Unsur konstitutif adalah unsur mutlak yang harus terpenuhi untuk berdirinya sebuah negara. Yang kedua, unsur deklaratif yang artinya bersifat menerangkan atau mengumumkan sehingga memperoleh pengakuan tentang berdirinya sebuah berdirinya negara yang harus memenuhi syarat-syarat atau unsur tertentu. Yang tadi ada unsur konstitutif, adalah unsur mutlak yang harus terpenuhi untuk berdirinya sebuah negara. Unsur deklaratif, yang artinya bersifat menerangkan atau mengumumkan sehingga memperoleh pengakuan tentang berdirinya sebuah negara Republik Indonesia telah memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara. Meliputi 4, yaitu 1. Wilayah, 2. Rakyat, 3. Pemerintah berdaulat, 4. Pengakuan dari negara lain. Selanjutnya ada pemateri ketiga. Pemateri ketiga ini akan dijelaskan oleh Rizky Ananda, Saskia Nadifa, dan Cynthia Safa. Kepada Saskia dipersilahkan. Sebelum kita jauh membahas judul di atas, maka saya akan menjelaskan mengenai farmasi itu sendiri. Farmasi adalah salah satu profesi kesehatan yang dimana menggabungkan ilmu kesehatan dengan ilmu kimia dalam penyediaan efektivitas obat. Non-star farmasi adalah istilah yang diungkapkan WHO untuk mengungkapkan peran seorang farmasi dalam pelayanan kesehatan. Berikut penjelasan mengenai non-star farmasi dalam upaya mewujudkan Indonesia serta bela negara. Caregiver. Seorang farmasi atau apoteker merupakan profesional kesehatan pemberian pelayanan kefarmasian kepada pasien. Berinteraksi secara langsung, meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik, sesuai dengan peraturan yang berlaku PP nomor 51 tahun 2009. Misalnya, peracikan obat, memberi konseling, konsultasi, monitoring, visit, dan lain-lain. Decision marker. Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang yang mampu menetapkan atau menentukan keputusan terkait pekerjaan kefarmasiannya. Misalnya, memutuskan dispensing, penggantian jenis sediaan, penyesuaian dosis yang bertujuan agar pengobatan lebih aman, efektif, dan rasional. Komunikator. Seorang farmasi atau apoteker harus menggunakan keterampilan berkomunikasi yang baik, sehingga pelayanan kefarmasian dan interaksi antar tenaga kesehatannya, konseling, dan konsultasi obat kepada pasien, melakukan visit ke bangsal atau
selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Ananda. Manajer. Seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang pengelola dalam berbagai aspek kefarmasian, sehingga kemampuan ini harus ditunjung kemampuan manajemen yang baik. Contoh pengelola obat seperti pedagang besar farmasi atau PBF. Seorang manajer quality control, quality asuransi, manajer produksi, dan lain-lain. Seorang farmasi apoteker harus mampu menjadi pemimpin dalam memastikan terapi berjalan dengan aman, efektif, dan rasional, misalnya sebagai direktur industri farmasi, direktur marketing, dan sebagainya. Lifelong learner. Seorang farmasi apoteker harus memiliki semangat belajar sepanjang waktu karena informasi atau ilmu kesehatan terutama farmasi, obat penyakit, dan terapi berkembang dengan pesat sehingga kita perlu mengupdate pengetahuan kemampuan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Cynthia Safa. Teacher, seorang farmasi atau apoteker dituntut juga dalam mendidik generasi selanjutnya, baik secara real menjadi guru maupun dosen, ataupun sebagai seorang farmasi yang mendidik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan tenaga kerja lainnya yang membutuhkan informasi. Research, seorang farmasi atau apoteker merupakan seorang peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Di samping itu, farmasi juga bisa meneliti aspek lainnya, misal data konsumsi obat, kerasionalan obat, pengembangan formula, penemuan sediaan baru atau obat, alat kesehatan, dan kosmetik. Entrepreneur, seorang farmasi atau apoteker diharapkan terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya dengan mendirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, alat kesehatan, dan sebagainya, baik skala kecil maupun skala besar. Peranan farmasi dalam mewujudkan Indonesia sehat tahun 2025 sangat diperlukan karena dalam mewujudkan Indonesia sehat sangat dibutuhkan banyak tenaga medis baik dokter, perawat, dan farmasis. Peranan-peranan yang telah dijelaskan di ataslah yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Sekian dari pembahasan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.